sarannya untuk kelompok kami. Mungkin kedepannya akan kami perbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Oke. Sudah nggak ada tanggapan lagi ya? Mungkin Ibu kasih tanggapan untuk keripik pisang ya. Nah, untuk keripik pisang ini kan sudah banyak sekali yang jualan keripik pisang ya. Apa sih kelebihan keripik pisang kelompok kalian sehingga orang tertarik untuk membeli keripik pisang kalian selain dari yang telah dipaparkan kan? Kalau yang dipaparkan tadi kan ya sama seperti keripik pisang yang lain. Nah, apa sih kelebihan dari kelompok kalian nih, produk dari kelompok kalian ini bisa nggak diceritakan? Bisa dijawab. Ya. Lalu mungkin itu kan bisa menarik orang. Oh, keripik pisang saya kelebihannya ini ya. Lalu bagaimana kemasannya? Ya, kemasannya kalau ini dijual online itu kan mungkin tidak hanya di dalam kota saja, mungkin saja di luar kota, ya. Jadi kita harus perhatikan juga kemasannya seperti apa, aman tidak, terus cepat rusak atau tidak, ya, menarik atau tidak, ya. Dari kemasan itu kita bisa juga memberikan, ya, itu kelebihan kita, ya, walaupun cuma kemasan. Ya. Lalu harga itu sudah menutupi modal atau belum. Lalu ongkos kirimnya, kalau online kan kita harus memikirkan ongkos kirim. Harga yang kita cantumkan itu sudah termasuk ongkos kirim atau belum? Ya, kalau belum kan orang mikir-mikir juga harga keripik pisang 7.000, ongkos kirimnya misalnya 30.000, ya. Nah, itu seperti bagaimana ya solusinya atau strategi kalian. Lalu nah, itu hubungannya juga tadi kemasan dengan place ya, distribusi ya. Kalau distribusinya jauh, kita harus memperhatikan juga kemasannya tadi ya, kemasan produk ya, terus harganya tadi kaitan. Jadi harus saling berkaitan empatnya. Untuk yang aglonema tadi bagus saran dari siapa? Indri ya. Indri Marcella katanya. Tidak semua orang tahu itu aglonema itu seperti apa ya. Kalian bisa kasih fotonya aglonema itu seperti apa ya. Mungkin sekarang masih memang musim ya tanaman yang daun-daunan seperti itu, tapi kan tidak semua orang tahu aglonema itu seperti apa. Lalu bagaimana potnya ya, potnya seperti apa, menarik atau tidak. Terus kalau misalnya mau dikirim ya, nah ini kaitannya dengan place ya, distribusi. Nah, kalian mau memasarkan di mana? Kalau memasarkan di luar kota, bagaimana sih mengirim pot yang isi tanaman itu kira-kira rusak atau tidak? Atau kalian batasi saja bahwa tempat pemasarannya itu hanya di dalam kota saja, misalnya di Palembang saja, atau di Muara Enim saja. Jadi pengirimannya kalian bisa mengirim sendiri, pakai motor atau mobil. Tapi kalau keluar kota kan harus pakai jasa pengiriman ya. Kalau jasa pengiriman untuk tanaman kan agak sulit juga. Nah, itu harus ada hubungannya 4P itu ya. Kalau di sini belum dijelaskan, dijual saja melalui Facebook ya, tetapi tidak dijelaskan di mana sih kalau di dalam kota atau di luar kota. Kalau di dalam kota mungkin kalian bisa potnya seperti apapun bisa, tapi kalau keluar kota juga harus diperhatikan ya. Lalu mungkin itu saja untuk kelompok 1. Ada tanggapan untuk kelompok 1 atau sudah ada belum produknya? Kalau sudah ada produknya bisa ditampilkan. Kelompok 1 sudah ada produknya belum? Produknya lagi diproses, Bu, produknya. Tanamannya juga? Tanamannya ada nggak contoh tanaman yang mau dijual? Ya, tanamannya lagi ditanam baru bibit. Kalau tanamannya, kalau saya lagi ada di rumah, Bu. Tapi posisi saya sekarang lagi bukan di rumah. Oh, ada ya? Jadi belum bisa ngasih contoh. Ya. Ya, nanti untuk laporan bisa kalian foto ya, foto bagaimana produknya ya, tampilan produknya. Ya, Bu, siap. Terus ya, untuk pemasarannya, kalau untuk tanaman itu kemana pemasarannya? Bisa apa keluar kota?
Untuk tanaman mungkin itu, Bu. Untuk kawasan, mungkin kawasan Sumatera Selatan ini aja, Bu. Ya karena apa? Susah kalau keluar kota. Sumatera Selatan juga kan dari Palembang. Ini dari mana? Palembang. Palembang ke Muara Enim itu kan perlu Ya juga ada. angkutan. Bisa itu tanamannya. Ya Ya, juga Bu. sih. Saya mau ini. Ya, mungkin itu nanti diperbaiki apa cerita-ceritanya sama Bibi akan sini. Bi, situ nak. Ya, mungkin itu saja saran dari Ibu. Ya, Bu. Untuk laporan-laporannya nanti di itu ya, diperbaiki. Oke, silakan kelompok mana lagi yang Ya, Bu. mau Terima presentasi? kasih. Ya, Bu. silakan Tutup ditutup dulu, Bu, Pak. ya. terima kasih, Bu. Ya, belum ditutup ya. Gopar. Gopar, tutup. Diam. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih mati ke itu? wabarakatuh. Share screen-nya. Kampret kamu nih. Tadi. Apa nak? Terminal kamar adek. Ada. Ada. Stop. Ada. Hah? Oh iya, ada. Kacau. Ada yang ngakak. Mana Ultraman-nya? Apa? Ultraman. Di luar. Di luar. Ya. Kakek dan kamar ada. Oke, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok terakhir kelompok berapa? Kakak. Kelompok 14, Bu. 14. Nah, kelompok 14. Kakek Ultraman. Kelompok 14 itu siapa ya? Salwa ya, Salwa. Salwa, Widya, Winda, Zafira. Ada orangnya? Salwa ada? Ada, Bu. Ya. Silakan. Langsung banjir aja. Ya. Silakan dimulai. Kelompok 14. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang produk kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok-kelompok kami. Ada Syalwa Rizky Arum, Widya Andia, Winda Gransia Manulang, dan saya sendiri Zafira Aulia Putri. Next. Baiklah, produk akan dijelaskan oleh Winda.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini produk yang akan kami jual itu tanaman anggrek Cattleya mantini. Nah, deskripsi produknya ini, anggrek ini mudah tumbuh dan berkembang di daerah beriklim panas, sedang hingga dingin. Mereka cocok ditanam di pot dengan berbagai media tanam seperti potongan kayu, potongan kulit, kayu pinus, arang, pakis, atau campuran seimbang dari media yang disebutkan. Jadi, anggrek ini tuh bisa hidup di mana aja. Detail produknya, anggrek yang kami jual itu dalam satu pot berisi 2-3 batang. Dikirimkan anggrek rumahan. Juga sudah dirawat dan kondisinya sesuai yang ada di foto. Ini dan yang ini sudah ada bunganya. Nah, untuk harga itu kami mematok harga 35.000 per potnya. Nah, untuk tempat membelinya di IG Agribisnis Kelas A Indralaya dan di Facebook juga ada. Nah, mengapa harus membeli anggrek ini? Kelebihan-kelebihannya itu ini merupakan anggrek rumahan. Jadi kualitasnya itu lebih bagus soalnya sudah dirawat memang untuk jenis yang di rumah-rumah. Kemudian kekurangannya itu hanya tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Jadi kita harus ada penutupnya untuk media agar matahari tidak bersinar langsung. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada saran dan pertanyaan dari kelompok lain, boleh. Kami persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Ade Arya Irawan dari kelompok 8. Ingin bertanya, ini tentang bunga anggreknya itu kan nggak bisa kena matahari langsung. Itu maksudnya gimana ya? Sedangkan semua tanaman pasti membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ade akan dijawab oleh Shalwa. Baiklah, terima kasih Ade. Maksudnya di sini tidak bisa terkena matahari langsung itu tidak bisa terkena secara terus-menerus. Tapi sinar mataharinya itu ada waktu-waktunya saja. Begitu. Baik, Ade, apakah cukup dimengerti? Atau ada? Iya. Ade? Cukup. Oke, Terima terima kasih atas kasih. penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi saran atau pertanyaan? Ya, Rian, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rian. Izin bertanya pada kelompok 14, anggrek Cattleya mantini. Nah, anggrek tersebut itu dipasok dari mana? Apakah dengan cara budidaya sendiri atau dipasok dari orang lain? Terima kasih Rian atas pertanyaannya. Anggrek Cattleya mantini ini kami budidaya sendiri. Baik, Rian, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ataukah sudah cukup jelas? Siap, cukup. Terima kasih, Rian. Baik, Bu. Ya. Dibudidaya sendiri ya? Ini memang sudah itu ya? Sudah usaha sebelumnya ya? Ya. Baik.
Oke. Sarannya sama tadi. Kalau untuk tanaman mungkin lebih jelas ya. Place tempat distribusinya mau jangkauannya sampai mana ya. Kalau jangkauannya jauh, bagaimana pengemasannya, packagingnya, lalu misalnya ini kan tanamannya rusak, siapa yang menanggung, lalu ongkos kirimnya ya, sama seperti yang tadi. Dan ini sudah bagus kalau memang budidaya sendiri ya. Mungkin itu saja untuk kelompok 14. Ada tanggapan untuk kelompok 14 tambahan? Sinyalnya masih macet ya? Ya, kelompok 14. Kelompok 14? Ya, halo. Putus. Putus ya?